Saya Erik Mingkit. Tunggu Pak, belum. Oke. Boleh dijelaskan ini maksud dan tujuan kedatangan ke Mapolda Sulut ini dalam rangka apa Pak? Jadi saya dan rekan-rekan ini adalah bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Semanto Makapetor-Sio yang berkedudukan di Tondano. Kami dalam kerangka mendampingi pelapor dalam hal ini beberapa anggota Senat Rektorat Unima melaporkan tentang tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh rektor terpilih beberapa bulan kemarin. Nah, proses plagiarisme ini adalah ketika beliau dan beberapa temannya memanfaatkan hasil karya ilmiah dari orang lain yang kemudian dijadikan hasil karya ilmiah mereka dimasukkan di dalam jurnal ilmiah yang diharuskan untuk itu. Karena menjadi seorang dosen itu ada kewajiban untuk setiap 6 bulan mungkin sekali memasukkan jurnal karya ilmiah. Nah, rektor ini ternyata beliau itu ada melakukan plagiarisme karya orang lain yang dijadikan karyanya, artinya diciplak untuk kemudian dijadikan karyanya. Dia ada konsekuensinya, baik secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, ada konsekuensinya. Kalau hukum perdata berkaitan dengan pemilik dari karya itu, tapi kalau hukum pidana, karena itu hukum publik, sudah berkaitan dengan nama institusi dari Unima sendiri. Karena apa? Karena Unima yang sebetulnya dirugikan ketika rektor ini terpilih. Kenapa demikian? Karena salah satu syarat dari pencalonan rektor adalah bahwa seorang calon itu tidak pernah melakukan plagiarisme di dalam proses ketika beliau menjadi seorang dosen sampai ke jenjang sebagai doktor ataupun sebagai profesor ya. Dugaan ini sudah ada bukti-bukti yang cukup, tetapi ketika kami dampingi beberapa anggota Senat datang melakukan pelaporan, kami belum diterima laporan itu. Kenapa demikian? Masih ada tanda tanya besar. Karena menurut hukum acara, proses itu adalah lead dan dig. Jadi penyelidikan baru ditingkatkan ke penyidikan. Artinya kalau kemudian dikonsuling dulu dan ternyata pihak kepolisian atau penyidik bilang ini tidak memenuhi syarat karena mereka bingung mau ditempatkan pasal yang mana atau undang-undang yang mana, kemudian itu ditolak, apa fungsi penyelidikan? Justru diterima dulu. Kami mendapatkan laporan bahwa ini telah diterima, fungsinya adalah mereka selidiki. Kalau terpenuhi penyelidikan itu, memenuhi syaratnya, naikkan ke tingkat penyidikan. Kalau tidak, di SP3 kan? Seperti itu. Itu fungsi acara. Saya kira baik kepolisian, baik kami sebagai lawyer di pengadilan pun tetap mekanisme hukum acara yang kita laksanakan, kita jalankan. Karena kalau seperti ini, seakan-akan laporan ini tidak bisa diterima, artinya polisi sudah mengangkangi bahwa mereka jadi penentu, jadi juri untuk kemudian tidak menerima laporan ini. Kendati laporan ini sudah ada bukti-bukti yang cukup, ada data, kami sertakan itu. Tapi kami diarahkan supaya melaporkan itu, lapor dulu ke Kapolda. Itu kan sebetulnya mekanismenya itu sudah terbalik. Seharusnya kita lapor pada tingkat di bawah itu, tingkat menerima itu di SKPT ataupun kemudian counseling, baru dinaikkan ke atas. Kok ini kok kita lapor ke Kapolda? Itu arahan mereka, tapi tidak apa-apa, kita akan melakukan langkah-langkah taktis selanjutnya. Apakah kemudian kita tetap mengikuti apa yang diarahkan oleh counseling ataupun tidak, yang pasti ada proses yang kami akan laporkan terus, kami akan dampingi terus para anggota Senat Unima ini. Karena ini ada konsekuensi. Kenapa ada konsekuensi? Karena kalau kemudian panitia meloloskan terhadap rektor yang terpilih ini, ternyata dia melakukan plagiarisme atau melakukan penciplakan karya ilmiah orang lain yang dijadikan karyanya itu, boleh kita tidak apa-apain, tetapi institusi pendidikan, kelembagaan edukatif Unima itu akan tercoreng, bahkan akan ada dampak di kemudian hari secara futuristik. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika misalnya ada seorang mahasiswa kemudian
ujian sarjana yang salah satu syarat tidak boleh plagiarisme. Tapi kemudian ternyata rektor ada, bisa aja itu jadi dalilnya mahasiswa. Rektor kami aja plagiarisme tidak ditindaki, kok kami mau dipaksakan harus tidak plagiarisme. Nah, posisi ini yang kemudian menjadi tanggung jawab dari rekan-rekan senat yang melapor itu, yang merasa bahwa akan terjadi pencederaan terhadap lembaga edukatif dalam hal ini UNIMA spesifiknya. Dan itu berdampak publik, karena yang merasakan proses sebentar menjadi mahasiswa adalah masyarakat, ya, bukan sebatas mereka sebagai anggota senat. Tapi saya acung jempol kepada beberapa profesor yang berusaha melaporkan hal ini. Mereka punya tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan. Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti, tidak ditindaki, ini akan mencemarkan, ya, dunia pendidikan tinggi di Sulawesi Utara. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Cukup. Cukup? Oke.